kemuliaan dan keberkesan hanya bagi Tuhan. Kami hanyalah alat-alat-Mu, biar dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kebesaran nama Tuhan. Engkau saja yang layak dipuji, diagungkan. Kami hanyalah bejana-Mu yang siap dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Urapi tanah hati kami berikan yang terbaik bagi Engkau. Hati kami buka untuk Engkau, untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kehidupan kami bertumbuh, berbuah, dengan menghasilkan buah-buah yang berganda dengan 100 kali lipat Tuhan. Dan firman-Mu memenuhi kehidupan kami Tuhan. Kami siap diisi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, yang berkuasa ajaib dan mulia Tuhan. Berkati setiap para pelayan-pelayan-Mu, bahkan kami semua tinggal dalam berkat dan pengurapan dari Roh Kudus Tuhan. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore. Puji Tuhan. Halo, selamat sore. Sore, siang. Halo semuanya kita yang ada pada hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih buat pengurus yang mempercayakan pada saya untuk membawakan renungan singkat firman Tuhan. Puji Tuhan. Tidak berlama-lama, kita akan buka saja ayat pokok kita yang terdapat di dalam Yakobus 1 ayat 25. Nanti dimunculkan judulnya di layar. Yakobus 1 ayat 25. Dari awal, iya, puji Tuhan. Yakobus 1 ayat 25 kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pendengar atau pelaku firman. Yakobus 1 ayat 25. 1, 2, 3. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan dia berhukum di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Puji Tuhan, diberkatilah dia yang membaca dan melakukan firman Tuhan. Saya berikan tema karena beberapa hari ke depan akan memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa kita Indonesia yang ke-76, Dirgahayu, HUT RI ya. Saya memberikan judul kemerdekaan yang dari Kristus akan berbahagia. Kenapa saudara saya ambil tema ini? Karena kebahagiaan yang diberikan itu hanya sementara. Tetapi kalau kemerdekaan dari Kristus ya, kebahagiaan itu akan abadi, akan sempurna dalam kehidupan kita ya. Ya, karena kebahagiaan dunia hanya sementara, tapi kebahagiaan yang kita terima ya, itu akan merupakan menjadi kekekalan dalam kehidupan kita ya. Berbicara tentang merdeka, pada pendahuluan saya akan jelaskan sedikit. Merdeka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu bebas dari penjajah atau bebas dari perbudakan dan sebagainya ya, itu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Kemudian menurut pengertian Kristen ya, merdeka yaitu menang atas maut. Ya, manusia bebas dari dosa atas kematian dan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita ya. Jadi merdeka merupakan suatu kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita ya. Kita menang atas maut ya, kita terbebas dari dosa karena pengorbanan Yesus di kayu salib ya. Demikian juga dengan kemerdekaan Indonesia ya. Bersyukur kita boleh menikmati kemerdekaan. Kalau kita tidak menikmati kemerdekaan, kita masih dalam penjajahan ya. Kita masih dalam perbudakan. Ya, dari bangsa Belanda dan juga Jepang itu Saudara. Saya pernah cerita-cerita dengan teman muslim di luar rumah di teras ya. Mereka berkata, "Ini Amerika memang kurang ajar Saudara. Mereka sangat mengganggu ya perekonomian dan politik bangsa Indonesia ya." Kemudian saya bicara kepada mereka, kita harus bersyukur kepada Amerika.
Kalau Amerika tidak membom Hiroshima dan Nagasaki, Indonesia belum merdeka, saudara ya. Masih dalam penjajahan ya. Jadi kita harus bersyukur ya, karena peristiwa itu kita boleh merdeka, sehingga Indonesia boleh menikmati kemerdekaan ya, saudara, yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Sehingga kita bebas beribadah, kita bebas untuk ya bekerja, kita bebas untuk ya sekolah, dan juga menikmati pendidikan yang ada, saudara ya. Puji Tuhan, berbicara tentang kemerdekaan, ada 8 hal yang saya ingin bahas. Kenapa 8, saudara? Karena 8 berbicara tentang bulan Agustus ya, bulan yang ke-8. Poin yang pertama yaitu kita sudah tahu semuanya ya. Saya ingin mengingatkan kehidupan kita. Poin pertama yaitu Yesus yang memerdekakan kehidupan kita, Roh Kudus yang memerdekakan kehidupan kita ya. Saya baca 2 Korintus 3 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan, saudara ya. Kemudian di dalam Yohanes 8 ayat 31 dan 32 ya. Yohanes 8 ayat 31 dan 32, saudara. Yohanes 8 ayat 31 32, firman Tuhan berkata, maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Lompat ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka, saudara ya. Jadi bukan karena kuat dan gagah kita boleh bebas dari dosa. Kita boleh terlepas dari dosa-dosa yang kita perbuat, tapi semua ya dikarenakan karena Roh Kudus yang memerdekakan kehidupan kita ya. Karena anak Allah yang memerdekakan kehidupan kita ya. Kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah ya, bukan usaha kita. Efesus 2:8-9 berkata ya, bukan usaha kita menerima keselamatan, kita menerima kemerdekaan, tapi karena kasih karunia Allah yang Dia anugerahkan kepada kita ya, sehingga kita boleh menikmati kemerdekaan, kita boleh menikmati ya keselamatan yang Tuhan berikan pada kehidupan kita. Sehingga pada poin yang pertama ini kita mengucap syukur kepada Tuhan ya. Kita boleh diselamatkan, bukan Tuhan melihat karena kita ganteng dan kita cantik, saudara. Kita kaya, bukan. Tapi karena iman kita kepada Tuhan dan karena kasih karunia Tuhan, kita boleh diselamatkan, kita boleh dimerdekakan dari ya segala dosa, ya, saudara. Poin yang kedua, saudara, kita akan melihat di dalam Galatia, saudara. Galatia 5 ayat 13, saya bacakan firman Tuhan. Galatia 5 ayatnya yang ke-13. Bahagian A saja ya. Galatia 5 ayat 13 bahagian A. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Ya, saudara-saudara, kita dimerdekakan dari dosa, dari segala dosa yang telah kita lakukan. Kita telah dimerdekakan ya oleh kuasa firman Tuhan, oleh Roh Kudus, oleh Yesus ya. Sehingga kita boleh melayani pekerjaan Tuhan. Kita boleh disucikan dari dosa, saudara ya. Karena kita dimerdekakan dari dosa, kita telah dibebaskan dari dosa. Kalau saudara lihat gambar yang ada, merdeka dari dosa, ya, bukan berarti merdeka untuk berbuat dosa. Ini salah satu slogan yang bagus, saudara. Merdeka dari dosa bukan berarti merdeka untuk berbuat dosa, saudara ya. Kita dimerdekakan dari dosa, saudara. Roma 6 ayat 18 saya bacakan untuk ayat referensinya.
Roma 6 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya. Setelah kita dimerdekakan dari dosa, kita menjadi hamba kebenaran. Artinya hamba yang melakukan kebenaran, yang tidak melakukan dosa lagi. Karena apa? Karena kita telah dibebaskan dari dosa. Maka yang kita lakukan hanyalah kebenaran. Yang kita lakukan hanyalah melakukan firman Tuhan. Kita tidak melupakan firman Tuhan. Tapi kita mendengar dan melakukan firman Tuhan, saudara ya. Tuhan, kita singkat saja. Poin yang ketiga, bisa dibacakan oleh salah satu pemuda atau remaja yang ada. Galatia 5 ayat 13 bagian B. Ya, ada yang bisa bantu baca? Galatia pasal 5 ayat 13 bagian B. Melainkan, dari melainkan. Ya. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Ya, puji Tuhan. Poin yang ketiga ini, gunakanlah kemerdekaan untuk melayani orang dengan kasih, saudara ya. Jadi setelah kita merdeka, kita melayani orang dengan kasih. Ya, saudara. Melayani orang dengan kasih dimanapun saudara bekerja, di kantor, swasta ataupun PNS yang ada. Nah, layanilah mereka dengan kasih. Ya, supaya mereka melihat anak-anak terang, anak-anak yang telah dimerdekakan. Bagaimana sifat dan tingkah laku kita harus perlihatkan. Sebagai orang-orang yang merdeka, sebagai pemuda remaja yang telah merdeka, kita harus memperlihatkan dengan kasih saudara-saudara ya, untuk menolong orang ya. Tetapi saudara juga harus melihat latar belakang menolong orang. Jangan sampai mereka yang untung, saudara bisa jadi buntung ya. Karena banyak orang-orang yang hanya ingin mencari keuntungan ya dengan tipu muslihat. Jadi harus berhati-hati juga membantu orang ya. Membantu dengan kasih yang tulus saudara ya. Kita harus melayani dengan kasih ya. Ayat 14 dikatakan, dalam Galatia 5 ayat 14 dikatakan, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, kita bekerja membantu orang dengan kasih, karena Tuhan bilang kasihilah sesamamu manusia. Ya, mengasihi kawan dan juga lawan, saudara. Ya, sebab lebih bagus lawan jadi kawan ya, bukan kawan jadi lawan ya. Sama seperti mungkin ada yang suka bola ya, Messi dan Ramos dulu saling membenci ya. Itu kalau Messi bawa bola, ya Ramos bisa patahkan kakinya ya. Itu dulu, tapi sekarang mereka sudah berteman dalam satu klub ya. Sehingga mereka dari lawan menjadi kawan. Nah, itu sangat bagus. Ini harus kita terapkan ya. Dulu kita punya musuh, sekarang menjadi teman ya. Dulu kita punya lawan, sekarang menjadi kawan, saudara ya. Jadi kita harus membantu orang-orang yang ada ya. Kita membantu dengan kasih, saudara-saudara ya. Kemudian ayat 15 dikatakan, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Ya. Dalam kita menolong orang ya, saudara-saudara, kita tidak boleh saling menggigit, saling menelan. Dikatakan, awaslah supaya kamu saling membinasakan ya. Satu dengan yang lain, saling membinasakan. Tapi mari kita saling mengasihi, membantu orang dengan kasih, saudara ya. Itu poin yang ketiga yang saya tekankan, saudara ya. Poin yang keempat, bisa bantu dibacakan oleh pemuda remaja yang ada dalam Yesaya 58 ayat 6 sampai 7. Yesaya 58 ayat 6 sampai 7. Ya, silakan. Ya, Yesaya 58 ayat 6 sampai 7. Ya. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelalaian
dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Ibu Retno. Puji Tuhan ya. Jadi dikatakan poin yang keempat yaitu memerdekakan orang lain. Bagaimana cara memerdekakan orang lain? Yaitu dikatakan tadi, supaya engkau memerdekakan orang lain. Ayat 6 saya baca ya. Supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman. Melepaskan tali-tali kuk. Supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya. Dan mematahkan setiap kuk. Supaya engkau memecah-mecahkan roti bagi orang-orang yang lapar. Dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang yang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian. Dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ayat 8. Kenapa kita harus lakukan itu? Supaya terangmu itu akan merkah seperti fajar. Dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depan. Dan kemuliaan Tuhan barisan belakang. Kita harus memerdekakan orang. Supaya Tuhan menjawab doa-doamu. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Bahkan yang mempunyai jalan tertutup, Tuhan bukakan jalan, berikan jalan keluar, ya, saudara. Ya. Kita harus membantu orang-orang ya. Karena kenapa Tuhan berkata begini, saudara? Karena orang Israel berpuasa itu ayat yang keempat dikatakan mereka berpuasa tapi berbantah-bantah. Ayat 4. Berbantah-bantah tapi berkelahi sambil memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan cara berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat yang maha tinggi. Sungguh-sungguh ini aku sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kuhendaki? Bukan itu yang Tuhan kehendaki. Kita berpuasa tapi berbantah-bantah, berkelahi, sambil memukul. Bukan itu yang Tuhan mau ya. Cara memerdekakan orang bukan dengan cara begitu. Ya, tapi memerdekakan orang itu dalam gambar saudara ya. Kita membantu orang-orang yang susah. Orang yang di pinggir jalan, di rel kereta api ya. Visi ke depan pemuda, kalau engkau mau kembangkan sayap, ya saudara bisa melihat. Kita bisa membantu orang-orang yang ada di pinggir jalan, orang-orang yang kelaparan, saudara-saudara, orang-orang dalam penjara ya saudara ya. Kesaksian ketika kami masih di Sulawesi, masuk dalam tim penginjilan, ya kami melayani orang-orang di penjara ya. Orang di penjara kami layani, kami membagi-bagikan sembako yang seadanya saudara-saudara ya. Jadi itu adalah yang kita lakukan untuk mempraktekkan firman Tuhan saudara-saudara ya. Cara memerdekakan orang yaitu memperhatikan orang dalam penjara, orang-orang yang susah saudara ya. Ya, itu waktu saya pakai baju Barcelona, saya menjadi sekretaris Barcelona sebelum menjadi hamba Tuhan saudara-saudara. Sebenarnya saya tidak mau ya, cuma ketuanya adalah teman SD saya, jadi dia panggil, ya, jadi saya bergabung. Jadi kami itu mempunyai klub Barcelona ini dulu. Kami membagi-bagikan sembako ya, pakaian-pakaian masih layak pakai, bagikan kepada panti-panti asuhan ya, yayasan. Baru kami melakukan aktivitas ya. Jadi ini yang harus kita lakukan dalam mengembangkan pelayanan kita ya, supaya pelayanan kita semakin maju, semakin berkembang ya. Visi pemuda ke depan mungkin ada ke sana ya. Mari kita dikatakan memerdekakan orang lain ya saudara, sehingga bukan cuma kita sendiri yang dimerdekakan, bukan cuma kita yang diselamatkan, tapi orang lain juga dimerdekakan, orang lain juga ditolong, orang lain juga diselamatkan ya. Dengan perbuatan kita sehingga menjadi berkat bagi banyak orang ya. Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, poin yang kelima, kemerdekaan membuahkan pengudusan, saudara ya. Roma 6 ayat 22. Salah satu pemuda atau remaja bisa bacakan. Roma 6 ayat 22. Poin yang kelima. Halo?
Ya, ayo. Yo. Ya, Roma mari. 6 Ayat 22. Roma 6 ayat 22. Roma 6 ayat 22. Iya. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ya, puji Tuhan. Terima kasih ya. Dikatakan bahwa setelah kamu merdeka, dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi setelah kita dimerdekakan dari dosa, ya, kita harus terus untuk menguduskan diri, ya, membawa kita kepada pengudusan, buah pengudusan. Kehidupan kita harus kudus di hadapan Tuhan, ya. Jangan cuma mau melayani baru kita menjaga kekudusan, tapi kita harus setiap hari, ya, karena di bumi ini kita berjuang untuk menjaga kekudusan. Dikatakan bahwa kita harus berusaha untuk hidup kudus, supaya dikatakan dalam ayat terakhir, sebagai kesudahannya atau sebagai pada akhirnya ialah hidup yang kekal, ya. Kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Tetapi yang menjadi pergumulan kita, ya, kita harus berusaha untuk hidup kudus, ya. Berusaha untuk hidup kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah kita hidup kudus, kita akan memperoleh hidup kekal, saudara. Itu yang firman Tuhan yang saya bagikan pada sore hari ini, pada poin yang kelima, saudara-saudara, bahwa ketika kita telah dimerdekakan dari dosa, mari kita berusaha untuk hidup kudus setiap saat, setiap hari. Memang banyak mungkin godaan dalam pekerjaan, di lingkungan di tempat kita tinggal, ya, orang-orang yang mempengaruhi kehidupan kita, tapi kita tetap terus untuk berusaha, ya, untuk menjaga kekudusan. Karena Tuhan bilang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa lewat hambanya Rasul Paulus, ya, yaitu kita harus hidup kudus, ya. Buah pengudusan itu harus ada dalam kehidupan kita, ya, untuk kita menjaga kehidupan kita, saudara-saudara, ya, yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Puji Tuhan. Pada poin yang ke-6. Poin yang ke-6. Galatia 5 ayat 1. Next, pemuda remaja yang bisa bantu baca. Galatia 5 ayat yang ke-1. Monggo. Sebab itu, kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan. Merdeka dan berdiri teguh, saudara, ya. Dikatakan bahwa Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu kita berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan, ya. Setelah kita merdeka, kita harus berdiri teguh, ya. Ada banyak goncangan anak muda, ya, di dalam studi, dalam pekerjaan, ada tantangan, ada ujian, kita tetap berdiri teguh, ya, tidak goyah. Sama seperti pohon, ya. Meskipun angin ribut tapi tetap berusaha teguh, tidak goyah, saudara, ya. Sama dengan kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang merdeka. Mari kita, ya, belajar untuk hidup teguh, ya, untuk kuat di dalam Tuhan. Jangan lagi kita dikenakan kuk perhambaan, ya. Kalau kita baca perikop ini, yang kelima, pasal yang kelima, berbicara tentang sunat, ya, saudara. Jadi kita tidak usah berdebat-debat tentang sunat, tentang makanan, tentang minuman, atau lain-lain sebagainya, ya. Yang penting, saudara, kita telah dimerdekakan dari dosa. Kita hidup kudus dan kita berusaha, ya, teguh di dalamnya, saudara-saudara, ya. Anak-anak muda yang ada tetap teguh. Teguh di dalam Tuhan, ya. Tetap setia melayani Tuhan, setia beribadah.
apalagi minggu-minggu ini mungkin akan dibuka ibadah, saudara-saudara. Mari kita teguh, tetap kuat ya dalam beribadah di hadapan Tuhan, saudara ya. Persoalan yang kita hadapi, ujian atau tantangan yang kita hadapi, kita tetap kuat di hadapan Tuhan ya. Nah, Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan kita, saudara ya. Poin yang ke-7, ya. Poin yang ke-7, kita kembali ke ayat pokok tadi. Yakobus 1 ayat 25 dan 27. Salah seorang pemuda-pemudi atau bisa membacakannya. Yakobus 1 ayat 25 dan 27. Yakobus 1 ayat 25 dan 27. dan 27. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ayat 27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga mereka supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ya, puji Tuhan. Poin yang ke-7 ini, saudara bisa lihat gambarnya. Ya, muka-muka yang penuh kebahagiaan. Ya. Orang-orang yang merdeka itu, mereka akan berbahagia. Ya. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Ya. Dikatakan, poin yang ke-7 saya berikan kesimpulan itu merdeka dan bertekun sungguh. Ya, akan berbahagia, saudara. Ya. Dikatakan bahwa yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya. Ya, saudara, jadi kita bertekun. Tadi teguh, ini tekun, saudara ya. Bukan mendengar untuk melupakan ya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, maka ia akan berbahagia oleh perbuatannya sendiri. Ya, saudara-saudara, jadi kita telah merdeka, kemudian kita melayani Tuhan, kita beribadah, dikatakan ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Perbuatannya itu yang kita lakukan ya. Ketika kita membantu orang dalam pekerjaan di kantor, ketika kita membantu teman-teman dalam melayani pekerjaan Tuhan, kita beribadah, kita melayani setiap pekerjaan Tuhan, dikatakan kita akan berbahagia, saudara ya. Berbahagia oleh perbuatannya sendiri. Ya, jadi tidak sia-sia kita melayani pekerjaan Tuhan. Apa yang kita lakukan, Tuhan akan perhitungkan ya. Dikatakan ia akan berbahagia oleh perbuatannya ya. Saya bacakan ayat referensinya saudara. Dalam Efesus 6 ayat 8. Efesus 6 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan, Efesus 6 ayat 8. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Ya, saudara. Jadi kita akan menerima balasan dari Tuhan. Baik hamba, baik orang-orang merdeka. Ya. Ketika kita berbuat sesuatu yang baik, dikatakan kita akan menerima balasan dari Tuhan. Balasan apa yaitu? Pasti balasan kebaikan, karena kita telah berbuat baik. Apalagi kita berbuat benar. Pasti Tuhan akan balas dengan kebenaran, saudara-saudara. Ya. Jadi kita terus hidup dalam kemerdekaan, bebas dari dosa. Dan kita terus berbuat baik, berbuat benar. Maka Tuhan ya yang akan membalas segala kebaikan kita. Ya. Amin, saudara. Tuhan akan membalas kebaikan kita. Dikatakan, ketika kita berbuat baik, Tuhan akan memberikan kebahagiaan kepada kita karena perbuatan tangan kita sendiri berbuat baik, ya, saudara ya. Puji Tuhan, pada poin yang ke-8 atau poin yang terakhir, ya, kita baca bersama-sama ya, Roma 8 ayat 21, Roma 8 ayat 21, saudara ya. Roma 8 ayat 21 kita baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga ya. Roma 8
ayat 21. Ya. 1, 2, 3. Tetapi Tapi dalam pengharapan para makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, binasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Nah, puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Poin yang ke-8 yaitu masuk dalam kemerdekaan anak-anak Allah ya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaannya dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah ya. Puji Tuhan ya. Kita sabar di dunia ini menunggu waktu kapan Tuhan ya untuk memerdekakan kehidupan kita ya. Untuk mengangkat kehidupan kita ya. Menyingkirkan padang gurun sebelum penganiayaan antikristus saudara ya. Kita tidak akan mengalami aniaya antikristus yang begitu berat. Kita akan disingkirkan oleh Tuhan ya. Karena apa? Karena kita adalah pribadi-pribadi yang merdeka, yang lepas daripada dosa. Kita adalah pribadi-pribadi ya yang telah dimerdekakan. Kita adalah pribadi-pribadi yang berusaha untuk hidup kudus di akhir zaman ini ya, supaya kita ya dikatakan masuk dalam kemerdekaan anak Allah yang Tuhan sudah sediakan waktunya kapan. Saudara ya. Hari-hari ini saya bermimpi tentang ya antikris berapa kali saudara ya? 2 kali. Wah, ngeri saudara. Saya sampai tengah malam bangun menangis saudara ya. Kalau mengingat mimpi itu. Ya, entah kapan waktunya ya. Yang pasti saudara, dunia semakin berada di penghujung saudara ya. Kita tidak tahu kapan Tuhan ya mengangkat kehidupan kita. Kita harus berusaha ya untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita harus terus ya menjaga kepercayaan Tuhan ya yang telah memerdekakan kehidupan kita ya. Kita harus terus menjaga ya kepercayaan Tuhan itu yang Tuhan berikan kehidupan kita ya. Sebagai penutup saya akan bacakan pada poin-poin yang terakhir saudara-saudara. Yesus memerdekakan kehidupan kita, merdekakan kehidupan kita dari dosa, dan juga kita ketika telah dimerdekakan, mari kita melayani orang lain dengan kasih ya. Kedua, kita memerdekakan orang lain ya. Karena kemerdekaan membuahkan pengudusan dalam kehidupan kita, saudara ya. Ketiga, merdeka harus berteguh dan juga bertekun sungguh, maka akan berbahagia saudara ya. Yang keempat, kita adalah anak-anak Allah. Ya, kita akan masuk dalam kemerdekaan anak-anak Allah yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Kapan waktunya kita siap, saudara ya? Karena kita adalah orang-orang yang merdeka, jadi tidak usah takut ya. Kita meskipun di masa corona ini, saudara, di masa pandemi, jangan takut, saudara ya. Kita ketika telah dipercayakan pemerintah untuk beribadah, mari kita beribadah, mari kita melayani, saudara ya. Karena kita adalah orang-orang merdeka ya, orang-orang yang bebas dari dosa. Orang-orang yang kudus ya. Kita mari melayani pekerjaan Tuhan, mari bekerja menjadi berkat di mana saja sehingga nama Tuhan dipuji dan bermuliakan ya. Amin saudara. Merdeka. Puji Tuhan. Terima kasih atas kesempatan, saya kembalikan pada penanggung jawab yang ucapan terima kasih. Tuhan memberkati. Oke, puji Tuhan. Merdeka. 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 Puji Tuhan. Terima kasih Bang Dedi atas firman Tuhan yang sudah disampaikan ya, firman Tuhannya sesuai dengan tema bulan Agustus bahwa hari kemerdekaan kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Sungguh firman Tuhan itu yang memerdekakan, dan kita dasar dari kemerdekaan kita adalah bahwa Tuhan Yesus yang sudah memerdekakan kita. Firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu buat firman Tuhan. Mas Anjip hadir. Saya minta Mas Anjip yang berdoa buat firman Tuhan malam hari ini. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Bagi kami, semua kami boleh rasakan penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami, sepanjang hari-hari kami Tuhan, dan dalam pengiringan kami masih Tuhan masih banyak pergumulan yang harus kami hadapi. Tapi Tuhan, saat ini kami boleh
Terima kasih atas kembali Tuhan, firman Tuhan yang sungguh indah dalam kehidupan kami. Kami walaupun masih banyak kuk yang harus kami kerjakan, tapi kami sudah menjadi pribadi yang dimerdekakan, dibebaskan. Bukan saja kami bebas dari apa yang harus kami kerjakan di hari-hari ini dengan bebas, tapi tentunya dengan kami harus bertanggung jawab apa yang kami kerjakan. Boleh Tuhan Yesus menyenangkan hati Tuhan dalam tingkah laku, perkara, kegiatan apa yang kami kerjakan hari-hari kami. Bukan kami kembali bebas melakukan hal-hal yang dosa, tapi untuk kebebasan kami boleh diberi kesempatan untuk mengerjakan hari-hari kami, boleh menyenangkan hati Tuhan, melayani Tuhan, melayani, jadi berkat, menjadi saksi, mengasihi orang-orang bagi sekitar kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami, berkati. Kiranya firman Tuhan ini Tuhan boleh kami kerjakan. Kiranya benih firman Tuhan ini boleh bertumbuh dalam kehidupan kami masing-masing pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, pakai kehidupannya lipat kali ganda. Apa yang menjadi berkat Tuhan Yesus pakai kehidupannya menjadi berkat bagi kami semua sidang jemaat tempat ini, anak-anak muda di tempat ini, dan bagi orang lain. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami kembalikan segala syukur puji hanya bagi nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Mas Anjir. Yuk, bagi teman-teman yang hadir sore hari ini, kalau kita lihat partisipannya ada berapa banyak ya? 25 tapi ada yang double kah? Puji Tuhan, 25. Ayo, dari 25 partisipan ada yang mau bersaksi, ada yang menceritakan tentang kekuatan yang didapatkan dari firman Tuhan. Sore ini firman Tuhan yang puji Tuhan, Kak, saya firman Tuhan sore hari ini. Ayo, siapa yang mau bersaksi? Atau ada yang mau menyanyi, misalnya menyanyi 17 Agustus atau ada yang mau menyanyi Indonesia Raya yang menguatkan. Mas Abil mau nyanyi, Mas Abil. Senang banget Mas Abil namanya disebut. Suaranya jelek. Iya, suaranya jelek, nggak bisa nyanyi. Waduh, ada yang mau nyanyi lagu 17 Agustus Indonesia Raya. Ada yang mau nyanyi, ada yang mau bersaksi. Ayo. Ayo siapa? Ada Bernike, ada Nia, ada Vita. Ayo Vita, mau bersaksi nggak Vita? Ada Eca, Mas Eca, mau nyanyi Mas Eca? Mana? Kok nggak ada orang-orangnya nih, nggak ada suaranya? Ya, dari Retno, saya mau bagi ya. Oke, ayo dari telepon. Bahwa tadi kemerdekaan dikaitkan sama kebahagiaan ya. Jadi saya mau dan menikmati ya bahwa kemerdekaan itu kan cuma langkah awal. Kalau Indonesia, kebayang aja cuma merdeka diproklamasiin tuh sama para proklamator kita. Terus kemudian nggak ada semua warga penduduk Indonesia yang mau terlibat juga, hanya 2 pribadi itu saja. Tentu kemerdekaan ini akan jadinya sesuatu yang mungkin temporary ya, jangkanya pendek aja, tapi sampai bertahan hari ini kita mengucap syukur ya bahwa ada yang mengisinya, ada yang semua bekerja sama di dalam bangsa ini. Ya, yang tampil memang cuma 2 orang proklamator, tapi hari ini kemerdekaan ini menjadi bagian semua warga. Kita kan lahir setelah masa kemerdekaan, jadi kita udah ikut menikmati aja nih hasilnya. Setelah menikmati, apakah kemudian tadi dikatakan di sini dimerdekakan, kalau kita masukkan kepada kemerdekaan kehidupan kita dari dosa, sungguh kemerdekaan itu Tuhan kasih kepada kita bukan untuk diri kita, tapi untuk semua orang. Untuk dikatakan di sini untuk melayani orang lain. Dan saya menikmati banget soal yang tadi katakan di sini, Yakobus 1 ayat 25, barang siapa, artinya siapa aja ya, ini dikasih meneliti hukum yang sempurna.
Meneliti hukum yang sempurna, meneliti di sini artinya suatu kegiatan ya, suatu aktivitas untuk menggali, mencari tahu gitu kan. Hukum yang sempurna. Hukum yang sempurna boleh dikatakan kalau teman-teman boleh mengakui bahwa Tuhan Yesus membawakan hukum yang sempurna, hukum kasih yang disempurnakan, itu yang Tuhan Yesus bawa. Ya, itu bukan menganulir ya, hukum Taurat disempurnakan, versi sempurna hukum Taurat itu dibawa oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau kita baca Matius pasal 5 sampai pasal 7 itu benar-benar orang Yahudi pegang hukum Taurat, jangan membunuh, tapi Tuhan bilang jangan membenci aja, udah kayak gitu. Itu hukum yang sempurna ya. Kalau teman-teman mau baca Matius pasal 5 sampai 7 itu sebenarnya hukum warga kerajaan Allah. Ya, konstitusinya hukum kerajaan Allah, Taurat yang disempurnakan. Itulah yang akan, kalau kita teliti, itu akan membawa kemerdekaan kepada kita. Bukan hanya mendengar, dikatakan bukan hanya mendengar untuk melupakannya. Seringkali orang yang tahu hukum kayak dengar-dengar gitu, udah tahu ada hukumnya kayak gitu. Tapi kita nggak melakukannya, kita nggak akan bahagia ya teman-teman. Bahkan sampai tadi dikatakan harus bertekun, sungguh akan bahagia. Kalau nggak bertekun ya nggak akan bahagia ya. Cuma mendengar, that's all. Kalau warga negara tahu kita udah merdeka Indonesia, tapi kita nggak pernah mengisinya, kita nggak pernah, udahlah udah merdeka, biarin aja, kita nggak adu sumbangsi buat mengisi kemerdekaan ini ya, suatu saat penjajahan kembali. Bahkan mungkin hari ini bentuk penjajahannya banyak ya, bisa oleh hal-hal dari luar, hal-hal yang kita nggak bisa produksi sendiri dan sebagainya, itu salah satunya ya. Terus masuk dalam kemerdekaan anak-anak Allah ini yang sungguh luar biasa ya, sungguh harapan kita bahwa kebahagiaan ini adalah kita hari ini boleh ngaku aku anak raja, aku anak Allah, tapi nanti benar-benar kalau hari ini kita ngaku sama orang-orang di sekitar kita, saya anak Allah loh, kita mungkin disangka orang gila ya. Tapi kalau nanti kemerdekaan anak-anak Allah ini tubuh kita nggak bisa dibatasi lagi, kita diubahkan, Tuhan mengakui ya legitimasinya kepada dunia dan semua penduduk dunia ini bahwa ini anak-anak Allah yang berhak berada bersama-sama Allah. Inilah awalnya langkahnya adalah kemerdekaan. Kita nikmati kemerdekaan hasil kerja Tuhan Yesus. Tapi Tuhan katakan ya kamu harus, kalau mau ikut aku ya harus sangkal diri, pikul salib setiap hari. Yaitu langkah mengisi kemerdekaan kita, teman-teman. Sehingga kebahagiaan yang Tuhan janjikan bukan sekedar buat orang lain, tapi buat kita masing-masing. Tekun, setia, masuk dalam kemerdekaan anak-anak Allah. Tidak lain adalah keselamatan roh, jiwa, dan tubuh kita. Amin. Oke, puji Tuhan. Tadi juga disampaikan ya, bahwa saat kita dimerdekakan, kita juga harus bercahaya, bersinar, jadi terang buat sekeliling kita. Puji nama Tuhan. Ayo, ada yang lain. Thank you Kak Yvonne. Ada yang lain, ada yang menambahkan firman Tuhan, ada yang mau berbagi berkat dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan malam hari ini. Yuk teman-teman. Mana lagi suaranya? Ojo podo meneng wae. Mas Anjias nih senyum-senyum tok dia. Tak liatin dari tadi mukanya dia. Ayo, mana suaramu? Merdeka. Aku mendengar perkataanmu, Kano, jadi senyum-senyum. Haleluya. Ayo, Mas Christopher. Christopher mana? Christopher. Itu si Christopher namanya di sini. Mas Christopher. Mana dia? Valen katanya mau nyanyi. Valen katanya mau kesaksian katanya, Kak. Di Instagram itu udah kesaksian, di story kemarin nyanyi. Boleh, Valen mau dengar suaranya juga dong. Live ya. Iya. Iya, buat kali ini nggak dulu. Mungkin Kohen mau baca Pancasila katanya, Kak. Oh, Kohen mau baca Pancasila dia. Iya. Lesu banget, Valen. Valen lesu banget, kenapa? Enggak, lesu gimana? Oh. Valen baca UUD-nya berarti. Ya. Masih ada waktu berapa menit, Mas Yosua? Ini udah di 18.32 sih, Kak. Oh, udah ya, berarti ending ya.
Udah ya, kalau sudah nggak ada nih, ada yang mau baca Pancasila nggak? Apal Pancasila pulsa 25.000? Ayo, ada yang mau baca apal Pancasila pulsa 25.000? Kalau nggak ada, kita tutup dalam doa nih. Pas dulu. Pas dulu. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Oke, kalau pas. Kita mau tutup dalam doa ya, karena ada teman-teman kita yang mau ke gereja untuk berlatih. Puji nama Tuhan. Ayo, haleluya. Yang siapa ya yang mau tutup dalam doa? Minta, udah. Kakak Claudia deh. Kakak Claudia. Tutup dalam doa malam hari ini. Doakan juga buat teman-teman yang mau berangkat ke gereja untuk latihan. Puji Tuhan untuk melakukan pelayanan selanjutnya. Yuk. Semuanya kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang masih Tuhan berikan pada saat sore malam hari ini. Tuhan, kami dapat bersekutu bersama, kami masih dapat mendengarkan firman Tuhan, kami masih dapat menikmati kehadiran pribadi Tuhan dalam kehidupan kami di tempat kami masing-masing. Dan kami bersyukur Tuhan atas kemerdekaan yang telah Tuhan berikan atas kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan kemerdekaan yang Engkau berikan ini Tuhan Yesus dapat kami kerjakan lebih lagi Tuhan dalam kehidupan kami untuk kami dapat menjadi berkat bagi orang lain, dapat menjadi pribadi yang memerdekakan pribadi yang lain juga Tuhan Yesus. Kiranya nyatakan kuasa-Mu hari demi hari semakin nyata dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, kehidupan kami semakin hari semakin dibentuk, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami percaya dimanapun kami berada, kami boleh merasakan sukacita karena kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus berkati setiap kehidupan kami yang ada pada persekutuan sore hari ini, dan Kau mau pakai kehidupan muda kami lebih lagi Tuhan untuk memberikan kehidupan kami untuk menjadi alat bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati teman-teman kami yang sebentar akan menuju rumah-Mu untuk mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan esok hari. Tuhan yang menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan menutup ibadah persekutuan pada saat malam hari ini yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kak Yosua, kita bareng ya? Iya. Ayo. Yosua. Open cam dulu yuk. Gayanya dong ditentukan, merdeka tuh kayak gini nih. Kayak politisi kayak gini kan, No? Gini. Sampingnya ada foto Gracia sama Priani. 1, 2. Oke. Bye teman-teman. Terima kasih. Tuhan berkati. Amin. Tuhan berkati teman-teman. Sehat selalu. Yuk.